Halo semua, saya Desyan Eka Putra dengan NEM 24 Sabrus 2470. Hari ini dalam tugas teknologi informasi pendidikan, kita akan memutar kembali roda waktu menuju tahun 1453. Kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak hanya meruntuhkan tembok batu, tetapi juga mengubah peta peradaban dunia selamanya, menaklukkan Konstantinopel. Bayangkan sebuah kota yang selama 1100 tahun dianggap sebagai pusat dunia. Itulah Konstantinopel. Terletak di titik pertemuan Eropa dan Asia, kota ini adalah benteng terakhir Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Dilindungi oleh tembok Theodosius yang berlapis-lapis, kota ini telah selamat dari puluhan pengepungan selama berabad-abad. Di bangsa Eropa, kota ini adalah perisai Kristen. Bagi bangsa Timur, kota ini adalah teka-teki yang belum. Bayangkan sebuah kota yang selama 100 tahun dianggap sebagai pusat dunia. Itulah Konstantinopel. Dilindungi oleh tembok raksasa yang tak terkalahkan, kota ini adalah perisai Kristen terakhir di Eropa. Selama berabad-abad, puluhan pengepungan gagal meruntuhkan benteng ini. Di seberang selat, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Mehmed II naik takhta. Banyak yang meremehkannya. Namun Mehmed bukan pemuda biasa. Ia menguasai 7 bahasa dan ahli dalam strategi militer. Taklukkan Konstantinopel adalah takdirmu, dan takdir itu akan segera terwujud. Bayangkan sebuah kota yang selama 1100 tahun dianggap sebagai pusat dunia. Itulah Konstantinopel, benteng terakhir Kekaisaran Bizantium. Dilindungi oleh tembok raksasa, kota ini adalah perisai Kristen yang tak terkalahkan bagi dunia barat. Namun, di seberang selat, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Mehmed II melihat bukan sekadar benteng, tapi sebuah takdir. Sultan tahu tembok itu tak akan runtuh dengan cara biasa. Ia meminta sebuah senjata legendaris yang belum pernah ada di dunia. Inilah saat di mana kavaleri pedang mulai bergeser menjadi era artileri modern. Takdir Konstantinopel telah ditentukan. 9 April 1473, serangan dimulai. Gemuruh meriam Basilika mengguncang tanah Konstantinopel. Namun, pertahanan laut Bizantium sangat cerdik. Mereka memasang rantai besi raksasa di sepanjang Teluk Tanduk Emas. Rantai ini mencegah armada laut Utsmaniyah mendekati sisi tembok kota yang paling lemah. Selama berminggu-minggu, pasukan sultan tertahan dan moral pasukan mulai goyah karena pertahanan kota yang sangat gigih. April 1495, serangan dimulai. Namun, pertahanan laut Bizantium sangat cerdik. Mereka memasang rantai besi raksasa yang menahan armada Utsmaniyah. Selama berminggu-minggu, pasukan sultan tertahan dan moral mereka mulai goyah karena pertahanan yang sangat gigih. Disinilah kejeniusan Mehmed II Denenei Aunand Deist Mei Mon George Sel. Jika laut tertutup, maka ia akan lewat darat. Dalam satu malam yang mustahil, ribuan prajurit menarik kapal mereka keluar dari laut, mendaki bukit, dan menurunkannya kembali ke Teluk Tanduk Emas. Bayangkan keterkejutan warga kota saat bangun di pagi hari dan melihat armada musuh sudah ada di dalam teluk yang mereka pikir aman. Kompas nomor 3, Konstantinopel. Sebuah rantai besi raksasa menahan serangan armada terkuat dunia. Bagaimana Sultan Mehmed II memecahnya? Dengan kejeniusan gila, ia memerintahkan untuk menarik 70 kapal perang keluar dari laut dan mendaki Bukit Galata. Sebuah takdir yang diubah dalam semalam. Pagi itu, warga kota menyadari mereka telah terjebak. Pertahanan terkuat mereka telah runtuh, bukan oleh serangan, tapi oleh kecerdikan. Dan armada di dalam teluk, takluknya hanya waktu masalah. 29 Mei 1493, Konstantinopel jatuh dan sebuah empayar baru lahir. 6 April 1453, gemuruh meriam besar mengguncang Konstantinopel, menandai dimulainya pengepungan yang akan mengakhiri sebuah imperium. Namun, pertahanan laut Bizantium sangat cerdik. Rantai besi raksasa mencegah armada Utsmaniyah mendekati sisi lemah kota. Disinilah kejeniusan Mehmed II muncul. Dalam satu malam mustahil, ia memerintahkan untuk menarik kapal perangnya lewat darat. Bayangkan keterkejutan warga kota saat bangun dan melihat armada musuh sudah ada di teluk yang mereka pikir aman. Tembok yang tak tergoyahkan selama 1000 tahun runtuh.
Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh dan Sultan Mehmed II dikenal sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Setelah 53 hari pengepungan, serangan umum dilakukan pada 29 Mei. Tembok yang dulunya tak tertembus akhirnya runtuh. Pasukan Janisari berhasil masuk ke jantung kota. Setelah 53 hari pengepungan, serangan umum dilakukan pada 29 Mei. Tembok yang dulunya tak tertembus akhirnya runtuh, dan pasukan Janisari berhasil masuk ke jantung kota. Kaisar Konstantinus XIV, pemimpin terakhir Romawi, melepas jubah kebesarannya dan terjun ke tengah pertempuran sebagai prajurit biasa hingga ia gugur. Pada tengah hari, tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel resmi jatuh. Sultan Mehmed pun kini dikenal sebagai Al-Fatih, sang penakluk.